Timnas Indonesia sedang berada di fase krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia kini berada di posisi 4 klasemen dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan juga Jepang, yang diharapkan bisa meraih poin di laga kontra Cina, di mana hal ini akan membantu Indonesia memastikan tempat di 4 besar dan lolos ke round selanjutnya. Atau jika keajaiban tiba, Indonesia bisa menang juga melawan Jepang dan lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa mencapainya, skuad terbaik pun ditarik oleh timnas, tak terkecuali bintang yang telah lama hilang, Elkan Bagot. Pemain yang musim ini bermain di Blackpool telah tiba di Bali dan siap bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Lantas, jika pada akhirnya Elkan comeback ke timnas, seperti apa dampak yang bisa ia berikan setelah tampil memukau di Inggris? Dan seperti apakah kekuatan timnas Indonesia secara menyeluruh? Mari kita bahas selengkapnya. Sebelum kita mengenal sosok Jesus yang muncul sebagai leader di lini belakang, sebelum kita mengenal Kevin Dix, dan juga sebelum kita mengenal Justin Hubner yang beringas, serta Messi Girls, para pecinta timnas Indonesia telah lebih dulu kenal dengan sosok raksasa yang bernama Elkan Bagot. Elkan adalah salah satu pionir pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Dirinya debut pada 2021 dan menjadi tulang punggung timnas sejak itu, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia Round 2, dan juga di Piala Asia 2023. Total, Elkan telah tercatat 24 caps bersama timnas Indonesia, termasuk laga persahabatan melawan Argentina, di mana sejauh itu ia juga telah mampu mencetak 2 gol di timnas senior. Sejak Piala Asia 2023, Elkan absen dari skuad Garuda. Konflik dengan pelatih Sintayong menjadi penyebab utama, terutama setelah Elkan tidak merespon panggilan untuk Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Sintayong menyebut masalah ini sensitif dan meminta Elkan menjelaskan sendiri. Dan sejak saat itu pula, Elkan hanya fokus bermain untuk timnya, berevolusi menjadi bek yang lebih tangguh, dan seperti yang kita lihat, Elkan tampil mempesona di musim ini. Jadi, musim 2024-2025, Elkan Bagot bergabung dengan Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Dan meski awalnya terkendala cedera, pemain bertinggi 196 cm itu mampu bersaing dengan bek-bek tangguh Blackpool untuk mengunci satu tempat utama di lini bertahan. Tercatat, 18 pertandingan ia mainkan di sepanjang musim dengan 15 kali sebagai starter. Dan hebatnya lagi, rating performa Elkan yang menembus angka 7,8. Jelas, ia punya performa yang konsisten saat punya rata-rata 10 clearance per pertandingan dan memenangi 61% duel udara yang menunjukkan dominasinya sebagai bek tengah. Hal yang kemudian membuat dirinya mendapatkan penghargaan Community Championship, di mana Blackpool menyebut Elkan mendapatkan penghargaan tersebut karena kerja kerasnya. Jelas, performa ini menandakan evolusi Elkan ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan usia yang kini menginjak 22 tahun, ia kini menunjukkan konsistensi, ketangguhan fisik, dan kecerdasan membaca permainan, dan menjadikannya sebagai aset berharga bagi klub dan potensial untuk timnas. Bicara soal comeback Elkan Bagot ke timnas Indonesia, kehadiran Elkan di versi terbarunya diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi segi teknis maupun psikologis. Dalam hal kedalaman, Elkan akan memberikan variasi baru. Maksudnya, timnas Indonesia memang memiliki stok bek tengah yang solid dan melimpah, seperti Jesus, Messi Girls, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Namun, Elkan menawarkan keunggulan unik. Tinggi badannya yang mencapai 196 cm dan dominasi pada duel udara dapat memperkaya variasi di skuad tim Garuda. Melawan Cina yang mengandalkan pemain naturalisasi seperti Browning dan juga Elkasen, Elkan bisa menjadi kunci untuk menahan serangan udara dan membantu serangan dari belakang. Pengalamannya di Ligue 1 yang kompetisi fisik dan kompetitif membuatnya siap menghadapi intensitas laga internasional.
Elkan comeback dari bangku cadangan. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina yang akan dimainkan pada Juni 2025, timnas Indonesia diperkirakan akan mengandalkan formasi 3 bek sejajar. Formasi ini telah terbukti efektif seperti saat menghadapi Arab Saudi hingga terakhir kontra Bahrain, dan itu membuat peluang Elkan untuk comeback di lapangan terbuka lebar. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert diprediksi tidak akan langsung memainkan Elkan Bagot. Sebaliknya, 3 bek yang telah memiliki chemistry kuat seperti Jesus, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner diprediksi akan jadi starter. Nah, di sini potensi Elkan Bagot untuk kembali bermain akan terjadi jika timnas membutuhkan pemain kuat dalam hal duel udara, baik saat telah unggul atau mungkin tertinggal. Elkan sendiri kali ini nampaknya tidak ingin main-main. Ia nampak ingin menunjukkan bahwa ia siap untuk comeback, dan itu ditujukan dengan bagaimana ia sudah jauh-jauh dari Inggris ke Indonesia untuk beradaptasi. Padahal pemusatan latihan timnas Indonesia baru akan dimulai 26 Mei mendatang. Pemain yang bisa dan tidak bisa main melawan Cina. Timnas Indonesia sendiri memang membutuhkan wajah baru untuk meningkatkan kualitas tim. Mengingat saat menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain kuncinya, seperti kiper utama timnas Indonesia ini, yaitu Martin Paes yang absen karena akumulasi kartu. Lalu gelandang serang andalan timnas Marcelino Ferdinand juga absen karena akumulasi kartu. Padahal kontribusi Marcelino sangat besar saat Indonesia menang lawan Arab dan juga Bahrain di GBK. Dan James yang mengalami cedera hamstring juga belum sepenuhnya pulih. Begitupun Kevin Dix dan Shane Patinama. Melihat hal itu, pemain lain harus bisa menutupi kelemahan tim Garuda. Emil Audero yang bermain untuk Palermo di Italia diprediksi punya kemampuan yang tidak kalah untuk mengisi kekosongan Martin Paes. Sedangkan soal kehilangan Marcelino, Patrick bisa mengandalkan Eliano Reines di laga terakhir tampil solid di mana dia mencetak gol bersama PSC Zwolle. Eliano diharapkan memiliki koneksi yang bagus dengan Ole Romani, karena bagaimanapun juga Ole akan jadi kunci lini serang timnas di laga nanti. Seorang penyerang yang sudah 2 kali membuat gol di 2 pertandingan untuk timnas Indonesia.